Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nasib malang menimpa pemuda Aceh bernama Imam Mashkur. Perantauannya ke Jakarta berakhir ketika dianiaya dan dihabisi oleh oknum TNI hingga tewas. Imam diculik, dianiaya, dan dibuang ke sungai setelah diperas oleh pelaku. Pemirsa, bagaimana kronologi dan apa penyebab Imam dibunuh? Pemirsa, inilah Fact Check Metro Siang. Pemirsa, kita akan awali mengenai fact check hari ini tentang kronologi kejadian yang terungkap. Peristiwa berawal pada tanggal 12 Agustus 2023, di mana pada pukul 17 WIB korban tiba-tiba didatangi oleh 3 oknum TNI dan memaksanya masuk ke dalam sebuah mobil. Kemudian pada pukul 20 WIB di hari yang sama, korban menelpon orang tuanya di Aceh dan meminta uang 50 juta rupiah. Korban memohon kepada orang tuanya agar segera mengirimkan uang 50 juta rupiah karena apabila tidak, korban akan dibunuh. Nah, pada saat itulah pelaku kemudian mengirimkan video penyiksaan kepada orang tua korban. Video ini kemudian viral di media sosial dan pada tanggal 14 Agustus paman korban yang tinggal satu rumah dengan korban akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya karena tidak mendapatkan kabar lagi dari korban Imam Mashkur. Dan kemudian pada tanggal 23 Agustus korban ditemukan di sungai di Karawang dalam keadaan meninggal dunia. Di tanggal 24 Agustus, pemirsa, selanjutnya keluarga korban ini baru mengetahui korban sudah meninggal dunia ketika dihubungi oleh pihak RSPAD Gatot Subroto. Korban pun kemudian akhirnya diterbangkan ke Aceh dan akhirnya dimakamkan di Aceh tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2023. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini adalah salah satu pelaku yang sudah dikonfirmasi oleh Pom-Dam Jaya. Nah, ini dia, pelaku bernama Rizwandi Manik, kelahiran Aceh di tahun 94, berpangkat Praka dan merupakan anggota Satuan Pas Pampres Republik Indonesia. Perlu diketahui, pemirsa, seorang yang menjadi anggota Pas Pampres itu karena dinilai memiliki kemampuan yang di atas rata-rata untuk menjadi anggota Pas Pampres. Kita harus ketahui ini melalui beberapa tahap seleksi yang ketat, mulai dari fisik, psikologi, dan kejiwaan, hingga kemampuan bela diri yang tinggi. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian, pemirsa, kenapa seorang anggota Pas Pampres bisa melakukan perilaku yang keji dan biadab terhadap warga sipil? Kita ke informasi berikutnya. Berdasarkan keterangan dari Pom-Dam Jaya, peristiwa ini bermula dari penculikan yang berlanjut hingga pemerasan dan penganiayaan dan kemudian menyebabkan kematian. Dan ternyata sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana kemudian 3 diantaranya adalah oknum TNI, yakni Praka RM, Praka J, dan Praka HS. Nah, 1 tersangka lainnya adalah warga sipil dan pada saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Nah, saat ini ketiga pelaku sudah ditahan di Pom-Dam Jaya dan menurut keterangan dari Pom-Dam Jaya, pelaku tidak pernah mengenal baik dengan korban sebelumnya. Pelaku mengetahui korban dari sesama komunitas warga Aceh yang bertugas di Jakarta. Nah, dari situlah ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Nah, merespon mengenai kejadian ini, Panglima TNI mengatakan akan mengawal kasus ini dan meminta agar pelaku dihukum mati apabila terbukti melakukan kejahatannya. Pernyataan sikap Panglima ini disampaikan oleh Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono. Pemirsa, tidak hanya kejadian penganiayaan yang menimpa Imam, ada juga sederet kasus kekerasan lain yang dilakukan oleh oknum TNI. Nah, kita sebut saja di tahun 2021 di kejadian Nagrek, ada Hendy Saputra, 18 tahun, dan Salsabila yang ditemukan tewas di Sungai Serayu. Pelakunya adalah seorang kolonel bernama Kolonel Prianto yang saat ini sudah divonis hukuman seumur hidup. Di tahun 2022, kejadian serupa juga terjadi di Mimika, Papua, di mana kemudian ada 4 warga Papua yang dimutilasi karena ada dugaan bahwa mereka ini adalah simpatisan KKB. Pelaku 6 diantaranya adalah anggota oknum TNI dan sudah divonis dengan hukuman seumur hidup. Di tahun 2021, pemirsa, di Merauke tepatnya, ini juga kejadian yang viral. Stephen, seorang kaum disabilitas, dipiting dan kemudian diinjak kepalanya karena membuat keributan di sebuah warung. Pelakunya ada Serdade dan Pradave yang kemudian sudah dipecat dari anggota TNI. Kemudian ada juga di tahun 2022, pemirsa, tepatnya di Kerom, Papua, kasus kekerasan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi kemudian juga dilakukan kepada anak-anak kecil. Ini ada RS berusia 14 tahun, BB 13 tahun, dan kemudian LK yang berusia 22 tahun ini dianiaya karena mereka dituduh melakukan pencurian terhadap burung. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dari hasil kajian imparsial sejak tahun 2021 hingga tahun Juli 2022 tepatnya, ini informasi yang terbaru, data terbaru, ada 63 peristiwa kekerasan yang melibatkan oknum TNI, di mana kemudian diketahui ada 61 korban jiwa.
Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga harus menjadi perhatian serius kita bersama. Nah, pemirsa, apabila terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan, pra-KM harus dihukum seberat-beratnya bersama dengan pelaku lainnya. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kejahatan yang dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh pra-KRM tentu bukan cerminan perilaku dari seluruh anggota TNI, tapi apa yang dilakukannya tentu saja mencoreng nama baik institusi TNI, dan semoga kejadian ini menjadi perhatian serius dan menjadi peringatan bagi anggota TNI lainnya supaya tidak melakukan kekerasan semena-mena kepada warga sipil.